Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dimudahkan Allah, diizinkannya untuk bisa membuka dan mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, ibadah salat fardu subuh berjamaah. Lalu kemudian kita duduk sejenak dalam rangka talabul ilmi, tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, doa-doa kita serta zikir-zikir kita dan ilmu yang kita pelajari menjadi menambah dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dan kita berharap salawat dan salam juga tersambung untuk keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun dari umat ini yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita berdoa pula untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita, yang telah membesarkan kita, yang telah mengorbankan apa yang mereka punya demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan tempat dan derajat di sisinya. Untuk para guru kita, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, yang telah mengenalkan al-haq dan yang batil kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kedudukan yang mulia di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi anak dan keturunan mereka. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Pagi ini kembali membahas tentang bentuk-bentuk daripada kesyirikan, kelanjutan dari pelajaran yang keempat, yang mana setelah kita bahas ya bentuk-bentuk tauhid di dalam Islam atau pembagian tauhid, kemudian kita lanjutkan bahwa asyirku kesyirikan itu terbagi kepada 3 bagian, yaitu syirkun akbar, kemudian syirkun asghar, dan syirkun khafi. Pagi ini kita akan melihat di antara bentuk-bentuk ya penjelasan tentang asyirkul akbar. Asyirkul akbar dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan al-Syekh. Di antara bentuk-bentuknya ada 4. Yang pertama adalah syirkud doa atau syirkud da'wah, ya, syirik di dalam doa, ya, kesyirikan di dalam doa. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Di dalam ayat ini Allah gambarkan tentang kesyirikan di dalam doa.
yaitu apabila mereka menaiki kapal, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulusnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulusnya, dengan seikhlas ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Namun apabila mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke tujuan mereka, ya, ke daratan mereka sudah tiba, lalu kemudian mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa Allah yang telah menyelamatkan mereka. Mereka lupa, ya, Allah yang telah memperjalankan mereka sampai ke tujuan. Di saat mereka memulai as-safar, perjalanan, mereka ingat akan bahaya, ingat akan ancaman-ancaman badai, angin yang kencang dan seterusnya. Lalu mereka berserah diri kepadanya. Namun ketika mereka sudah selamat dari seluruh ancaman tersebut, mereka lupa kepada Allah Azza wa Jal, dan kemudian mereka melakukan kesyirikan. Inilah syirkud doa atau syirkud dakwah. Yang kedua, di antara bentuknya adalah syirkun niyati wal iradati wal qasd. Ya, syirik di dalam niat, ya, syirik di dalam keinginan dan maksud. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, "Man kana yuridul hayatad dunya", barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, yang menginginkan dunia dan segala perhiasan yang ada, nuwaffi ilaihim a'malahum, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami berikan kepada mereka pahala, ya, yang sempurna kepada mereka. Mereka tidak akan pernah dirugikan, kata Allah. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitha ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini adalah setelah mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak ada bagian pahala bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka, dan berguguranlah seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, tidak mereka dapatkan sedikit pun, karena niat yang salah, niat yang tidak betul, niat yang melenceng dari perbuatan amal saleh itu, mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa niat merupakan dasar utama di dalam segala perbuatan. Seseorang tidaklah mendapatkan bagian dari pahala kecuali sesuai dengan niat yang telah ada padanya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung kepada niat seseorang, dan seseorang akan mendapatkan bagian dari pahala, ya, apa yang telah ia niatkan, tergantung apa yang ia niatkan. Maka jangan sampai niat ini dan tujuan kita, ya, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan segala sesuatu dasar dari amal kita Allah Azza wa Jal. Jadikan tujuan kita hanya Allah Tabaraka wa taala. Tidak boleh kita, ya, melakukan amalan yang kemudian amalan itu kita berikan kepada yang lain, yang pada intinya bahwa itu akan merugikan kita di hari kiamat kelak, merugikan seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, di antara bentuk, ya, asyirkul akbar, kata Syekh Abdul Rahman ibn Hasan al-Syekh, syirkut ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kesyirikan di dalam ibadah, kesyirikan di dalam pengabdian, melakukan amal saleh. Allah Tabaraka wa taala yang menjelaskan dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ahbarahum, ya, ahli-ahli ibadah mereka, ini orang-orang Yahudi, wa ruhbanahum, orang-orang Nasrani, ya, arbaban min dunillah, Tuhan sembahan selain Allah, dan Isa bin Maryam. Mereka jadikan itu.
Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, kata Allah. Sedangkan mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah yang esa. Tapi kenapa mereka menyembah selain Allah dan mereka menyembah Isa bin Maryam? Di sinilah kesalahan di dalam ketaatan, kesyirikan di dalam bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Bertiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan maha suci apa yang mereka syirikkan. Ikhwani akhwati fiddin, di dalam ketaatan digambarkan oleh Allah ada kesyirikan, yaitu di mana dia menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bentuk syirkul akbar yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan, ya, rasa cinta. Dalilnya adalah firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan, ya, selain Allah syirikan, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Ini syirik di dalam mahabbah. Yang berhak untuk kita cintai, ya, di atas segala-gala cinta, di atas semua cinta adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Bahkan Nabi kita mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Di antara 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang, ada, maka kemudian dia akan merasakan manisnya iman. Ternyata iman itu ada lezatnya, ada rasa, bahkan lebih manis daripada madu. Di antara syaratnya, jika kita ingin merasakan lezatnya dan manisnya iman, kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Artinya Allah dan Rasul adalah menjadi tujuan. Ketika Allah mencintai, lakukan hal itu. Ketika Allah Rasulullah SAW memerintahkan, maka taati dan jadikan dalam ibadahnya, dalam kecintaan kepada Allah dan Rasul, ya, di atas segala-galanya. Maka apabila ini kita lakukan, kita akan merasakan manisnya iman, akan merasakan lezatnya iman, dan hal itu tidaklah dirasakan kecuali memang bagi orang-orang yang telah melakukan syarat-syarat tersebut. Ikhwani akhwati fiddin, lalu Syekh bin Baz rahimallahu taala menyebutkan beberapa contoh-contoh di antara bentuk kesyirikan akbar. Du'aul amwati wal asnam, yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati dan berdoa kepada berhala. Apa maksudnya? Ya, berdoa kepada orang mati artinya meminta kepadanya, meminta kepada orang sudah mati, datang kepada kuburannya, ya fulan, meminta kepadanya, padahal dia sudah tiada. Jelas Nabi mengatakan, apabila manusia telah meninggal dunia, terputus segala amalnya. Tidak lagi dia bisa memberikan manfaat kepada dirinya kecuali melalui 3 hal yang telah ia pernah lakukan. Ya, sadaqatin jariyatin, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh yang mendoakannya. Orang yang sudah meninggal dunia, sesoleh apapun dia ketika hidup di dunia, maka dia tetap membutuhkan doa kita. Bukan kita yang meminta doa kepadanya, meminta sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan lagi. Maka orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan, ya, siapapun dia di dunia ini yang dianggap dulu orang saleh, datang ke situ memohon, meminta kepadanya, ini adalah asyirkul akbar, ya, adalah kesyirikan besar. Kemudian begitu juga dengan berdoa kepada berhala-berhala, meminta kepada mereka agar diberikan, ya, pertolongan, agar diberikan keringanan dan solusi terhadap masalah hidup mereka dan seterusnya. Ya. Maka di antara bentuk
kesyirikan orang-orang musyrikin al-Arab adalah meyakini di berhala-berhala mereka itu, meyakini ada kemampuan untuk bisa memberikan manfaat. Allah menggambarkan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inilah yang mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai tempat ya perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatha bihim, ya, di antara bentuk kesyirikan besar juga adalah istighatha, minta pertolongan dalam kondisi sulit, seperti mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan babun minasyirki, ya, di antara bentuk pembahasan bab dari kesyirikan itu adalah aistaghitha bi ghairillahi au yad'u ghairah, yaitu minta istighatha, pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan engkau berdoa meminta selain kepada Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika engkau lakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Meminta kepada selain Allah, ya, meminta kepada berhala-berhala, meminta kepada apapun namanya yang tidak dia bisa lakukan, maka kemudian itu adalah perbuatan zalim, dan kita tergolong kepada orang yang zalim, maka dia telah melakukan dosa besar. Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau ada musibah, ada kesulitan, Allah yang akan melepaskan kita. Allah Azza wa Jalla yang akan menolong kita. Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika ia menjelaskan bentuk perbedaan antara ad-doa dan istighatsah, kata beliau, ad-doa'u am, doa itu umum, fi kullil ahwal, berdoa itu sifatnya umum dalam setiap keadaan dan kondisi, itu doa. Kalau berdoanya kepada Allah, tak boleh berdoa kepada yang, meminta kepada yang mati, meminta kepada berhala-berhala, enggak. Tetapi meminta hanya kepada Allah, dan itu dilakukan dalam setiap keadaan dan kondisi seseorang, baik dalam kondisi susah maupun kondisi senang, baik dalam kondisi sulit maupun kondisi sempit. Dan itulah semuanya dia berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun. Adapun istighatsah hiya du'a'u lillahi fi halati syada'id, ya, berdoa istighatsah adalah meminta, ya, meminta di saat kondisi sulit. Itu adalah istighatsah. Sering ya kita dengar di kita ini dalam kondisi-kondisi ya hujan ataupun musibah-musibah yang melanda negeri kita, dibuatlah istilah mari kita beristighatsah. Istighatsah di tanggal sekian di bulan itu dan seterusnya dilakukan. Ya, ketika musibah datang maka dilakukanlah istighatsah dan seterusnya. Fa kullu dzalika yata'ayyan ikhlasu lillahi wahdah. Baik itu berdoa ataupun istighatsah wajib hukumnya untuk Allah. Tidak boleh kita melakukannya selain kepada Allah. Ya, wa huwal mujibud du'a wa huwal mujibu lida'id da'in. Dialah Allah yang akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Al-mufarriju li kurbatil makrubin, yang akan melapangkan, yang akan menyelesaikan segala kesulitan orang-orang yang dalam ujian. Wa inda'a ghairahu min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghairahum aw istaghatha bi ghairillahi fima la yaqdir alaihi illa Allah fahuwa musyrikun kafirun. Orang-orang yang berdoa meminta beristighatsah
ya kepada nabi yang setelah dia meninggal, kepada malaikat, atau kepada wali yang dianggap wali, atau kepada siapapun, atau beristighatsah selain kepada Allah yang mana mereka tidak mampu melakukan itu, tidak mampu melakukan itu kecuali Allah, maka ini syirik dan dikhawatirkan tergolong kepada kekafiran. Maka berhati-hati dalam berdoa, ikhwani wa akhwati fiddin. Berhati-hati kita di dalam memohon, beristighatsah ke namanya, berdoa ke namanya. Berhati-hati jangan sampai itu kita berikan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan hanya untuk Allah. Lakukan. Bahkan Allah telah menjelaskan dalam banyak ayatnya bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita, mengabulkan permohonan kita. Tapi kenapa kita minta kepada selain Allah yang tidak mampu tidak memiliki ya kekuatan apa-apa? Kenapa kita harus mendatangi ya selain Allah Azza wa Jalla dalam permohonan kita? Ya. Maka itu ikhwan fillah, ini adalah hal yang mesti kita ya berhati-hati di dalam kehidupan ini. Wan nazar lahum, dan bernazar untuk mereka. Ya, nazar kenapa tidak boleh kepada selain Allah? Karena nazar itu sendiri ibadah. Ya. Allah memuji orang-orang yang menepati nazar mereka. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bi nazir ta'ah. Nabi menyuruh seseorang apabila dia telah bernazar ya di dalam kebaikan untuk memenuhi nazarnya. Nah, sedikit kita berikan penjelasan bahwa nazar hukum asalnya adalah makruh. Memulai nazar itu hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Ya. Kenapa? Karena nazar itu yang pertama telah membebankan kepada dirinya sesuatu yang tidak dibebankan Allah. Makanya tidak terpuji. Yang telah diwajibkan saja lakukan, belum terlaksana. Ini ditambah pula beban dengan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Karena nazar apabila dilafazkan hukumnya wajib untuk dipenuhi. Ya. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan karena orang yang bernazar itu sama seperti orang yang ya ibarat di dunia ini memberikan syarat kepada Allah. Kalau aku dapat itu baru aku lakukan ini. Seperti orang menyogok. Gitu kan? Diberi ini asal kalau aku dapat itu aku beri ini. Seperti itulah kira-kira. Makanya hal ini tidak terpuji. Perlu kita ketahui bersama, orang yang bernazar ya, misalnya sakit anaknya, dia akan berpuasa sekian hari. Ketika anaknya sembuh dari penyakit itu bukan karena nazarnya. Ketahuilah itu, sembuhnya anak dari penyakit bukan karena nazarnya. Bukan karena nazarnya. Maka itulah bahwa ketika orang bernazar, ya memulai nazar itu sangat tidak dianjurkan. Karena yang pertama apa tadi? Karena dia membebankan pada dirinya sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah. Yang kedua, qillatul adab, tidak beradabnya kita kepada Allah, melakukan sesuatu dengan syarat. Kalau Allah berikan ini, aku lakukan ini. Ini tidak memiliki keyakinan kepada Allah yang utuh akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kepada kita jalan, solusi agar selalu berdoa, yakin dengan doa Allah akan kabulkan. Maka mintalah kesembuhan anaknya, mintalah dimudahkan urusannya, ya, mintalah dimudahkan urusannya. Maka kita cukup berdoa kepada Allah tanpa kita harus melakukan ya nazar. Yang ketiga, karena kalau kita bernazar, ketahuilah ya apa yang kita inginkan tersebut bukan karena nazarnya itu. Katakan tadi ketika anak kita sakit, kita bernazar agar kalau dia sembuh kita melakukan ini dan itu. Maka ketahuilah sembuhnya anak bukan karena
bukan karena nazar dia. Nah, oleh karenanya apabila nazar telah terlafazkan, maka wajib untuk dibayar, untuk dibayar. Wa kullu amrin madahu Allah azza wa jalla atau athna ala man qama bihi atau amara bihi fa huwa ibadah. Setiap apa yang dipuji Allah dan diperintahkan Allah atau dipuji bagi orang yang melakukannya, maka itu adalah ibadah. La yajuzu sarfuhu li ghairillahi azza wa jalla. Tidak boleh kita berikan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk nazar. Allah memuji mereka yang memenuhi nazar. Nabi SAW menyuruh untuk dilakukan atau memenuhi perintah nazar yang berupa nazar dalam ketaatan. Maka itu ikhwan wa akhwat fiddin adalah contoh-contoh yang merupakan syirkul akbar, ditambahkan oleh Syekh bin Baz, wadzabahu lahum. Begitu juga dalam hal sembelihan, ya, menyembelih adalah ibadah, tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah. Sembelihlah ayam, sembelihlah kambing, sapi, kerbau atas nama Allah azza wa jalla. Ya. Fa'an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, Ali berkata, haddatsani Rasulullah SAW bi arba' kalimat. Ya, Rasul SAW memberikan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih selain atas nama Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya. Jadi antara penjelasan adalah orang-orang yang melaknat orang tuanya adalah orang-orang yang melaknat orang tua lain. Tidak ada orang yang melaknat orang tuanya, tapi apabila dia melaknat orang tua orang lain, maka itu sama seperti melaknat orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Allah juga melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah dalam agama. Wa la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah juga melaknat orang yang merubah, ya, batas tanah. Itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercela perbuatan ini, yaitu orang-orang yang menyembelih kepada Allah, orang-orang yang melaknat orang tuanya, orang-orang yang melindungi, ya, orang-orang pelaku maksiat, pelaku bid'ah, dan orang-orang yang merubah, ya, manarul ardi, itu tempat dan batas pada sebuah tanah. Oleh ikhwan wa akhwat fiddin, hafizakumullah wa ra'akum, inilah bentuk-bentuk daripada kesyirikan besar yang harus kita hindari dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang sudah kita sampaikan tadi. Bersihkanlah niat kita untuk Allah, luruskan tujuan kita hanya kepadanya, minta perlindungan kepada Allah agar kita terjauh dari kesyirikan ini. Karena kesyirikan ini adalah dosa besar, kezaliman yang nyata, tidak diampunkan Allah dosanya, dan berguguran segala bentuk amalnya. Siapa yang ingin amalnya gugur di sisi Allah nanti? Tidak ada. Maka jauhkan kesyirikan jika kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita. Jangan bermudah-mudah di dalam kesyirikan, dalam pembahasan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang asyirkul asghar, ya, pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pekan depan, ya, setelah atau Senin depan, karena beberapa hari ke depan kita libur dikarenakan safar. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.